Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kami hormati para alim, para ustaz, Bapak Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kembali Allah memberikan karunia yang luar biasa. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat lahir batin, bisa bernapas dengan lega, bisa melihat dengan jelas, dan alhamdulillah yang luar biasanya lagi, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita, menunaikan kewajiban kita di masjid yang kita banggakan ini. Banyak orang yang hari ini diberi sehat tapi tidak diberikan hidayah, sehingga mungkin dia masih di atas kasur, mungkin masih tidur terlelap. Tapi dengan hidayah Allah, hari ini kita diberi kemudahan untuk melangkah menuju masjid yang kita banggakan ini. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban kita sholat subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, kalau kita ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata umatku itu tahu betapa baiknya, betapa luar biasanya nilai-nilai ibadah, utamanya sholat isya dan sholat subuh. Andai dia tahu berapa banyak yang Allah berikan kepada orang yang mau berjamaah, maka niscaya dia akan datang walaupun hanya dengan merangkak. Andai kata tahu, rela
kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berjamaah. Di mana kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita. Salah satu fadilah sholat subuh yang kita lakukan dengan berjamaah itu salah satunya sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kita tahu ibu bapak, sholat fajar itu masih terhitung sholat sunnah. 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Kalau sholat fajarnya saja lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya lebih baik dari dunia seisinya. Maka wajar kalau kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata umatku itu tahu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan terhadap orang yang sholat subuh, terhadap orang yang sholat isya berjamaah, maka niscaya dia akan datang walaupun sampai merangkak sekalipun. Ada yang merangkak tadi kita Pak? Kata alhamdulillah. Gambaran merangkak itu menunjukkan betapa luar biasanya pahala yang Allah berikan. Sehingga seandainya orang itu sakit, walaupun dia pacarnya datang dengan merangkak, dia rela untuk datang walaupun dengan merangkak. Betapa wajibnya ketika kita harus memenuhi panggilan Allah, utamanya adalah sholat isya, sholat subuh. Ibu bapak hadirin rahmatullah, kedua apa? Ada salah satu sahabat yang minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku ini kan buta, rumahku jauh dari masjid, tidak ada yang memapak aku datang ke masjid untuk memenuhi panggilan adzan itu. Maka bolehkah aku sholat di rumah saja ya Rasul? Ibu bapak melihat keadaan sahabat yang buta itu, maka kemudian baginda Rasul mengatakan, oh boleh. Tapi setelah beberapa langkah sahabat ini pamitan, dipanggil kembali oleh baginda Rasul, ya fulan, apakah ketika kamu mendengar adzan kamu dengar? Maka kata para sahabat saat itu, dengar ya Rasul. Oh, kalau kamu dengar maka wajib bagimu untuk mendatangi panggilan adzan itu. Tuh. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, mumpung panca indera kita masih lengkap, kaki kita pacak merangkak, pacak melangkah dengan sehat, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat dengan terang, yuk kita berusaha. Mumpung Allah masih memberi sehat kepada kita gunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin rahmatullah, kita telah masuk bulan Rajab, alhamdulillah. Artinya apa ibu bapak? Tahun kemarin bulan Rajab sudah kita lalui. Ternyata tidak terasa bagi kita, ternyata umur kita makin bertambah. Tahun kemarin Rajab, hari ini sudah Rajab. Kalau umur kita bertambah, maknanya apa? Kuburnya juga lebih dekat, usianya semakin berkurang. Ini kita kan nggak ada yang tahu berapa untuk usia kita masing-masing. Artinya apa? Ketika masuk bulan Rajab, kita ingat doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang agung, seorang manusia yang mulia, bahkan ketika beliau bersalah, beliau maksud diampunkan oleh Allah SWT. Namun ketika datang Rajab, beliau mengajarkan kepada kita, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidupku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan
sampai dengan bulan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan. Ibu bapak, ini seorang nabi yang mulia, kekasih Allah. Ketika masuk bulan Rajab kok minta doa agar diberkahi hidupnya. Apakah selama ini tidak diberkahi? Tentu diberkahi. Lalu ada apa dengan bulan Rajab? Ibu bapak, kalau kita ingat dengan bulan Rajab, bagi kita ada satu peristiwa penting, di mana saat itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya mengalami gejolak, kegundahan, kesedihan yang luar biasa atas meninggalnya istri tercintanya Siti Khadijah, yang walaupun usianya lebih tua, tapi kasih sayangnya luar biasa, hartanya rela untuk diberikan perjuangan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dulu oleh Allah SWT. Lalu begitu juga dengan Abu Talib pamannya ini, dijemput, diambil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat itu ibu bapak, sedihnya baginda Rasul bukan karena matinya, bukan. Sebab kalau masalah mati jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tentu baginda Rasul tidak kaget, tidak akan kaget baginda Rasul. Tapi sedihnya baginda Rasul, salah satunya adalah pamannya yang senantiasa melindungi ketika kafir Quraisy ingin membunuhnya. Pamannya inilah salah satunya yang menjadi pelindung, penasihat. Di kala itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada orang tuanya, bapaknya sudah tiada, ibunya sudah tiada, kakek yang mengasuhnya sudah tiada, sehingga pengasuhan diambil alih oleh pamannya. Saking sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad, keponakannya sendiri, diasuh. Bahkan sampai kemudian beliau mendapatkan tugas untuk dakwah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tantangan semakin begitu banyaknya, sehingga kafir Quraisy hendak membunuh dan lain sebagainya. Pamannya inilah yang senantiasa melindungi, menjaga, menasihati. Tapi apa itu bapak? Sayang seribu sayang, agama risalah yang dibawa oleh Nabi tidak juga mau diterima oleh pamannya. Padahal harapannya bagaimana? Paling tidak pamannya ini ketika akhir hayat bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Tapi apa ibu bapak? Ada sebuah riwayat atau yang menyampaikan bahwa pamannya ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi karena gengsi, karena keturunan Quraisy pada saat itu. Inilah yang menjadi sedih baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa melindungi, menasihati, mendampingi, ternyata tidak mau juga membawa, mengamalkan, mengakui ajarannya. Bukan tidak mau mengakui, mau, tapi melaksanakan tidak mau. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu menangis kesedihan, tentu sedih yang begitu sedih, sehingga diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, tangisanmu itu tidak akan merubah daripada ketentuanku. Kenapa? Karena hidayah adalah milik Allah, bukan milik kamu. Tugas kamu hanya menyampaikan, tugas kamu hanya mengajak. Hidayah tetap hak Allah. Oleh karena itu bapak, mumpung masih diberi sehat, yuk kita senantiasa terus minta hidayah kepada Allah agar iman ini terus menyertai dalam hidup kita.
menyertai dalam kematian kita, sehingga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ketika nanti Allah menjemput kita, kita dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan akhir hayat kita bisa membaca kalimat La ilaha illallah. Ibu bapak diri rahmatullah, kembali ada apa di bulan Rajab? Ternyata bulan Rajab ada peristiwa penting di mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami kesedihan itu ingin dihibur oleh Allah, sehingga terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Diangkatlah, dipertemukanlah bertemunya Allah Nabi Muhammad dengan Allah di Sidratul Muntaha pada saat itu. Lalu ibu bapak, apa yang diberikan untuk menghibur baginda Rasul yang sangat sedih itu? Diberikanlah perintah sholat yang awalnya 50 waktu atas nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Rabu kamu dijuk perintah sholat 50 waktu. Umatmu itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tidak kuat 50 waktu. Minta tuh sama Allah agar dikurangin. Singkat cerita, tinggal 5 waktu. Apakah 5 waktu berhenti di situ Nabi Musa? Enggak, Pak. Berapa waktu? 5 waktu. Nah ini tak lagi, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Malu. Malu. Sudah 5 waktu minta diskon meneh. Minta dikurangi lagi. Malu. Malu, Pak. Kalau kita diperintah sholat sehari semalam, masih minta kurangi lagi. Ada yang masih 4 waktu, 3 waktu, atau sakobri jalan-jalan menjauh sakil lain. Malu kita sama Allah. Allah yang memberikan hari ke hari kenikmatan, bisa bernapas tanpa harus bayar. Diberikan ini, diberikan itu, apa yang ingin kita harapkan Allah penuhi. Kok masih nawar? Malu ibu bapak, malu sama Allah. Maka malu bagian daripada iman. Ibu bapak dirahmatullah, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini perkara penting ibu bapak. Maka kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu di Isra Mi'rajkan, maka kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, Mi'rajnya adalah dengan menunaikan oleh-oleh yang didapat oleh Rasulullah ketika dimi'rajkan saat itu. Yaitu apa? Menunaikan sholat sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Tunaikan sholat. Kita jaga dengan baik 5 waktu tanpa harus kita menawar. Syukur-syukur kita bisa laksanakan dengan berjamaah. Ibu bapak, jamaah yang diajarkan Rasul dalam sholat itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita umat Nabi yang ingin mendapat syafaatnya, sunnah yang besar dalam sholat berjamaah ini harus kita jaga. Memang wajib sholat perintah Allah, tapi dikasih kita Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan benar tentang pentingnya berjamaah itu, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisa berlima isnin derajat." Sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Oleh karena itu, siapa orang yang tidak ingin berebut 27 derajat itu, maka ibu bapak wajar. Andai kata umatku tahu, maka dia akan mendatangi dengan merangkak. Pentingnya yang lain ibu bapak,
kenapa kita harus berusaha menetapkan hati kita untuk bisa berjamaah? Bukankah dengan berjamaah Allah SWT akan memberikan kenikmatan yang luar biasa? Bahkan ada keterangan tuh di dalam sholat Jumat. Apabila telah diseru kepadamu untuk menunaikan sholat Jumat, apa? Fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk kamu memenuhi perintah Allah itu, untuk bersegera mengingat Allah. Artinya apa? Fas'au maknanya bukan berleha-leha, tapi bersegera, menunjukkan betapa pentingnya berjamaah. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, mari kita jaga akidah kita, kita jaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini, ya, agar tidak lagi bercerai-berai hanya masalah-masalah kecil, perbedaan khilafiyah, lalu kita bermusuhan. Jangan. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang paham dengan itu monggo, tapi jangan putus tali silaturahim. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali kita dengan doa baginda Rasulullah SAW. Artinya apa ibu bapak? Kalau sudah dekat dengan bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban. Kalau sudah habis bulan Sya'ban, ternyata akan datang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulannya manusia, bulannya orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa bagi orang-orang yang beriman yang mau menunaikan perintah-perintah Allah SWT. Maka wajar kalau kemudian baginda Rasul berdoa, ya Allah, pertemukan dengan bulan Ramadan. Itu Rasul. Kalau ibu-ibu pengen ketemu enggak, Bu? Pengen ketemu enggak, Pak? Pengen baik kok pengen ya? Pengen baik. Pengen baik. Pengen ketemu, baginda Rasul pun sampai minta untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Masa kita yang manusia penuh khilaf dan dosa, bahkan belum tentu ada jaminan ibadah yang kita gawe ke sampai umur ini hari, belum tentu ada jaminan mana ibadah yang diterima Allah. Masa ketika bulan suci Ramadan bertemu, kita tidak ingin berharap bertemu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka ibu bapak, agar pertemuan nanti dengan bulan Ramadan itu betul Allah kabulkan, di dalam doa itu terbesit, ternyata Allah pun, ternyata Nabi pun seolah-olah di situ minta dipanjangkan umurnya sampai harus bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun umur itu sudah ada batasnya, ajal itu sudah ada batasnya masing-masing. Tapi dalam doa itu terbesit bahwa kita kalau kau mati, jangan mati di bulan Rajab, jangan mati di bulan Sya'ban. Ya Allah, temukan dengan bulan Ramadan. Betapa besarnya. Ada apa dengan bulan Ramadan? Ternyata ibu bapak, ada satu hadis. Man fariha bi dukhuli syahr Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang bangga, siapa orang yang senang dengan perjumpaan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Senang lah itu kan? Senang ketemu Ramadan itu kan? Maka senang apa susah kita Pak? Senang apa susah? Yang senang mau sikok baik. Tentu senang kita. Kenapa? Ternyata orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin haramallahu jasadahu, diharamkan jasadnya dari api neraka. Maka yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga kita, ya Allah, haramkan jasadnya dari api neraka, ya Allah. Orang tua kita, ulama kita, ya Allah, dan orang-orang yang berjuang dalam meneguhkan agama ini, ya Allah, haramkan dari api neraka. Amin. Ya Rabb.
Supaya kita benar-benar senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka masih ada waktu beberapa menit ini ingin kita sampaikan kiat-kiat cara agar kita benar senang dengan kedatangan Ramadan. Pertama apa? Terus bicarakan doa ini. Ya. Setiap sholat, setiap habis sholat, setiap saat berdoa, seolah tanamkan bahwa kita benar ingin berharap bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus, sehingga apa? Hati kita yang harus mulai digugah dulu, Pak. Bukan ujuk-ujuk nyampe, enggak. Kalau ujuk-ujuk nyampe sampai bulan Ramadan, kaget gitu. Tapi kalau sudah kita mulai, hati kita sudah kita dengungkan, hati kita sudah kita mantapkan, anak istri keluarga kita sudah sering bicarakan tuh, sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau Ramadan begini-begini, sudah kita bangun tuh jiwa tuh, pemikirannya tuh. Maka ketika ketemu Ramadan, walaupun harus sebulan penuh kita puasa, malam harinya kita qiyamul lail, ada yang 11 rakaat, ada yang 21 rakaat dan lain sebagainya, ditambah dengan berbagai macam aktivitas ibadah, tidak kaget. Kenapa? Sudah digugah jiwanya. Tuh sebentar Ramadan akan datang, kita persiapkan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Persiapkan, menyiapkan jiwa kita. Bagaimana caranya? Mempersiapkan iman kita. Kenapa? Hanya orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang siap dengan ibadah yang Allah wajibkan di bulan Ramadan itu, Pak. Bukan orang Islam. Kalau orang Islam banyak, ya. Tapi berapa yang benar-benar diterima oleh Allah? Berapa yang mau amal ibadah, yang mau ambil bagian tentang perintah Allah di bulan Ramadan itu? Tidak semua orang. Maka di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil adalah orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Maka yang harus kita bangun terhadap diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita adalah imannya. Bukan kegiatan rutinitas tahunan, bukan. Tapi itu memang harapan penuh bagi orang-orang yang beriman. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan jiwa agar jiwa kita ini terisi penuh dengan keimanan yang lebih kuat lagi. Iman mungkin selama ini sudah ada, tapi belum tentu imannya sekuat kalau sudah dipersiapkan. Ibu bapak, kenapa? Karena Ramadan kesempatan untuk kita menambah pundi-pundi amal, menambah kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu. Jangan-jangan. Lalu kita minta hari ini belum ada jaminan bahwa kita nanti sampai buka. Jangan-jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu mesin aku? Telah meninggal dunia, keanda kami tim yatim. Kan gak ada yang tahu. Wih, yang bener baik tadi kan kuliah subuh dia. Wih, mas itulah kehidupan, gak ada yang tahu kan. Aku tidak ributkan Tamsu Serizal. Takut kualat, beliau guru kami, pendidik kami. Kalau Abdul ini tahunya ketemu di pasar, ketemu di, ya. Jadi kalau jeler saya wajar gitu mas. Ibu bapak hadirin rahmatullah, nggak ada yang tahu tuh kaitan dengan kematian. Maka wajar kalau kita berharap tuh bertemu Ramadan untuk perbaikan dan peningkatan amal, karena tahun-tahun yang akan datang belum tentu kita bisa bertemu kembali. Yang kedua yang harus kita persiapkan, ibu bapak, utamanya ibu-ibu tuh, kalau mungkin masih ada yang punya hutang puasa,
Masih ada utang puasa Pak? Habis ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada Bu? Nggak, alhamdulillah. Kalau masih ada yang punya hutang, mungkin ibu bapaknya nggak punya hutang, tapi jangan-jangan ada anak kita, ada tetangga kita, keluarga kita, yang masih punya hutang tahun kemarin, ya, yang masih ada hutang tahun kemarin segera diingetin untuk membayar, mengqadha puasanya. Kalau pajak ibu bapak dibiasakan dalam rumah tangga itu, kalau sudah kira-kira tanggal 1, tanggal 2 Syawal, kita hari raya. Tapi kalau sudah tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, ajak yang bapak-bapaknya mungkin niat puasa Syawal, ibunya disarankan niat membayar hutang. Supaya apa? Supaya dalam rumah tangga itu masih mendapatkan suasana puasa. Sehingga puasa yang ditinggalkan yang bapaknya mungkin 6 hari puasa Syawal, kemudian ibu-ibunya ada mungkin 5 atau 6 atau 7 hari yang ditinggalkan, dia masih enteng melaksanakan puasa. Jangan pernah disampaikan kepada keluarga kita yang punya hutang tuh, kan pajak digodok kakek, kan waktunya setahun. Jangan pernah berpikir begitu Pak. Jangankan setahun, jangankan kakek, habis subuh ini tidak ada jaminan hidup kok enggak. Kalau andai kata takdir Allah mendahului, mati telah mendahului, rugi kalau kita mati masih bawa hutang tuh. Maka menunda-nunda dalam kebaikan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Bersegera. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kenapa ini kita sampaikan? Karena memang perintah Allah begitu. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bersegera mengganti mengqadha pada hari yang lain. Artinya walaupun jenjang waktu Ramadan itu setahun, empok setahun, janganlah kita menunda amal pajak segera. Lebih afdal masih dikerjakan di bulan Syawal. Mumpung ini belum Pak, mumpung ini belum sampai Ramadan, yang masih punya hutang, anak-anaknya Bu Pak ditanyoi kakek sampai rumah. Ya, empok lanang masih ditanyoi. Nah, masih ada kamu hutang puasa kemarin? Jangan dikira walaupun lanang kadang-kala malah tambah banyak Pak lanang hutang. Ngapa? Lanang kok yang harus kena itu kan perempuan harusnya. Tapi lanang kadang-kala lebih banyak hutangnya. Ngapa? Males kan? Ya. Maka ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkan dia agar sebentar lagi Ramadan yang akan kita temukan itu, kita harapkan berjumpa itu dapat kita masuki dengan penuh kegembiraan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kiat agar kita senantiasa senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Tentu karena ini masih bulan Rajab, bulan di mana diturunkan perintah sholat, kita sudah mulai harus menjaga sholat, menjaga amaliyah-amaliyahnya. Apa amaliyah yang harus kita jaga? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kalau di bulan Rajab kita sudah harus mulai, yang selama ini masih malis untuk berjamaah ke masjid, yuk kita ajak keluarga kita ke masjid. Ya, ketika nanti Ramadan datang ke masjid itu tidak asing Pak, tidak asing. Ada orang yang urung ke masjid gara-gara Ramadan diingetin dengan kawannya, "Woi, kalau kata orang Jawa, dengarin ke masjid katanya." Dengarin kok. Tumben ke masjid katanya. Gara-gara diomongkan ke masjid nak sholat tarawih, sholat sunat itu. Hari itulah dia sholat, besoknya tidak lagi. Ngapa? Gara-gara diomong ke tumben tadi. Makanya supaya omongan ini nggak ada, mulai sekarang diajari anak-anak kita, keluarga kita. Biar nanti tidak ada ngomong
tumben ke masjid, itu. Kan nanti banyak Pak. Di masjid-masjid kita tuh ada orang yang kadang-kadang, woi tumben penuh. Kenapa? Karena selama ini kosong lompong. Yang ada itulah. Lain dengan masjid agung, masjid raya dan lain sebagainya. Ada sebagian masjid itu yang memang sepi. Sehingga ramainya ketika Ramadan baik. Nah, supaya nanti tidak ada ucapan itu, ya mulai diajak keluarga kita, utamanya yang laki. Ibu bapak hadirin rahimahullah. Lalu amalia apa? Amalia yang kedua ketika bulan Sya'ban itu. Ya, sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasul di bulan Sya'ban ini? Kata Aisyah menjawab, tidak ada bulan yang banyak digunakan untuk puasa sunnah oleh Nabi kecuali bulan Sya'ban. Ibu bapak hadirin rahimahullah, jadi sholat sudah harus kita bangun kembali, diingatkan kembali, jaga kembali. Yang selama ini belum bisa berjamaah di masjid, ajak ke masjid. Yang selama ini mungkin sudah berjamaah di masjid istiqomah 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sehingga apa? Kita mengharap keberkahan di bulan Ramadan itu sudah mulai dengan amalia-amalia syahidiyah hari-hari kita. Ibu bapak hadirin rahimahullah, kenapa harus dimulai dari situ? Karena ibadah Ramadan itu ibadahnya penuh dengan puasa, ibadahnya malamnya penuh banyak kegiatan dengan sholat sunnah. Di lain itu adalah sedekah, di lain itu adalah tilawah Quran dan lain sebagainya. Ibu bapak hadirin rahimahullah, samping hebatnya bulan Ramadan itu kan dijelaskan puasanya, tidurnya orang yang puasa pun ibadah. Kenapa? Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi amal ibadahnya. Maka sia-sia kalau kita puasa terus mau tidur baik. Ibu bapak dirahmati. Tapi ada nanti yang tidur saja, ngopo tidak masuk-masuk buku nih. Ya karena tidak dipersiapkan dari sekarang, tidak dibuka pikirannya, hatinya, tidak dibuka mulai sekarang. Maka tugas kita bersama ibu bapak mengingatkan, membuka keluarga kita. Mungkin kita sudah siap, tapi belum tentu terhadap istri kita. Apalagi kita tahu Pak, kalau yang ibu-ibu datang hari ini mungkin sudah siap, tapi ada yang istri kita nggak siap. Apalagi perjuangan Ramadan itu, yang paling nggak senang atau yang mungkin paling banyak memborong pahala itu, kalau jiwanya siap adalah ibu-ibu. Kenapa? Lihat baik, puasa iya, sholat iya. Tapi apa iya kira-kira kita bangun lebih awal? Bangun jam 2, mungkin kadang jam 3 dia sudah bangun. Bapaknya bangun tak kira-kira? Kalau bapaknya soleh, mungkin dia bangunnya ikut sholat sunat tahajud, mungkin witir dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak yang terjadi. Dalam rumah kadang-kadang ibunya lah bangun dulu, malam-malamnya juga bapaknya kadang-kadang ya. Sudah bangun lebih dulu mempersiapkan untuk sahur dan lain sebagainya. Sudah sahur apa? Udah jam 4. Siapa kira-kira yang bangunnya anak-anaknya masih kok? Anaknya 5, rumahnya tingkat kayak bagus, kamarnya masing-masing ditutup. Bangun siko-siko. Kira-kira yang bangun bapak apa ibunya? Tuh, ngaku pilih itu bapaknya. Ibunya lagi yang bangun. Mana masak, bangun lebih awal, masih suruh bangunin anaknya. Kadang-kadang bapaknya pun minta dibangunin, Pak. Bapak malah jam 4, katanya. Bukan malah bangun, malah nyekap ke selimut lagi. Kalau anaknya 4, 5 bangunin masing-masing kamar, ditutup dulu. Jengkel enggak kira-kira, Bu? Tuh, ngaku dia itu jengkel katanya. Makanya supaya nggak jengkel tuh, mulai hari ini mumpung masih ada beberapa bulan, sebulan kurang lebih lah, 40 hari lah kurang lebih, yuk gugat ya. Lalu ibu bapak, karena ibadah Ramadan itu adalah banyak amalan-amalan, banyak ditumpah
itu benar kita masuki dengan bangga, dengan senang hati. Yang tidak kalahnya adalah penting kita menyiapkan ilmunya. Ilmunya penting Pak. Kenapa? Karena bertumpah ruah amalan di bulan Ramadan akan jadi ibadah dari Allah, akan jadi ibadah yang diterima Allah kalau ibadah itu dibarengi dengan keilmuan. Ya. Bukan kata wong Jawa, sing penting sholat, ruku-ruku gedang, wong sujud ikut sujud, enggak. Harus dibarengi ilmu. Itulah kenapa baginda Rasul kan di dalam bulan Ramadan itu menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Kenapa? Karena dalam puasa ibadahnya tidak dibarengi dengan keilmuan, sehingga tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Masuk iya Pak, kita berharap benar ketemu Ramadan, ketika ibadah Ramadan tidak diterima. Kenapa? Karena salah satu sebabnya kita ibadah tanpa dengan ilmu. Maka itu Bapak tak boleh kita mulai ulang-ulang. Ya, yang belum punya bukunya beli bukunya, nggak beli pulsa paket sanggup, masuk beli buku bab masalah Ramadan nggak sanggup. Boleh mulai sekarang diingetin, mulai sekarang mulai dibaca-baca, sehingga ketika nanti Ramadan kita sudah mulai siap amal dengan ilmu. Ibu bapak, mungkin inilah sebenarnya banyak kiat-kiat yang harus kita persiapkan dalam menyambut Ramadan. Mungkin inilah karena waktu sudah kelihatan siang, mungkin bapak ibu banyak aktivitas